Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang pemfaktoran bentuk selisih dua kuadrat. Ingat ya, kalau pemfaktoran itu adalah mengubah suatu bentuk menjadi bentuk perkalian. Nah, ini bentuknya selisih dua kuadrat. Sebagai contoh, rumusnya ya, itu adalah A kuadrat, ini bentuk kuadrat kan, min B kuadrat. Nah, A kuadrat min B kuadrat ini sama-sama bentuk kuadrat ya, itu dikurangi, berarti selisih dari A kuadrat dengan B kuadrat ya. Maka bentuk faktornya sama dengan, yaitu A plus B kali A min B, begitu ya. Nah, ini kita pakai sebagai patokan atau rumus ya. Nah, sebagai contoh soalnya yang pertama ya, yaitu X kuadrat min Y kuadrat. Ini bentuknya selisih dua kuadrat mau kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, rumusnya ini berarti tinggal A-nya diganti X, B-nya diganti Y, berarti sama dengan X plus Y kali X min Y. Ini bentuknya perkalian dari X plus Y dengan X min Y, begitu ya. Terus contoh yang kedua, yaitu P kuadrat min Q kuadrat. Nah, masih sama kan, tinggal A-nya diganti P, B-nya diganti Q, berarti sama dengan bagaimana? Yaitu P plus Q kali P min Q. Paham ya? Terus yang ketiga, sebagai contoh yaitu 4A kuadrat min 9B kuadrat. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Apakah 4A kuadrat itu bentuknya kuadrat? Ingat bahwa 4 itu kuadrat dari 2. Jadi bentuk 4A kuadrat boleh kita tulis begini, 2A kuadrat. 2A dalam kurung kuadrat, berarti kan 2 kuadrat 4A kuadrat, gitu kan? Min 9 juga bilangan kuadrat, maka 9B kuadrat bisa kita tulis 3B dalam kurung kuadrat. Karena 9 itu sama dengan 3 kuadrat ya. Nah, ini bentuknya berarti menjadi selisih 2 kuadrat, yaitu kuadrat dari 2A dikurangi kuadrat dari 3B. Maka ini nanti rumusnya tadi kan ini ya, A plus B kali A min B, berarti A-nya diganti 2A, B-nya diganti 3B. Jadi sama dengan bagaimana? 2A plus 3B. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua menyesuaikan, maka sama persis seperti faktor yang pertama, cuman plusnya diganti min. Berarti kali 2A min 3B. Sebenarnya boleh dibalik ya ini ya, misalnya A plus B kali A min B menjadi A min B kali A plus B. Demikian ini berarti 2A plus 3B kali 2A min 3B boleh dibalik. 2A min 3B nya di depan, gitu ya. Nomor 4 misalnya begini, 25P kuadrat dikurangi 49Q kuadrat. Nah, 25 apakah bilangan kuadrat? Iya, yaitu kuadrat dari 5. 49 apakah bilangan kuadrat? Iya, yaitu kuadrat dari 7 ya. Nah, maka boleh kita tulis seperti ini boleh atau langsung juga boleh ya. Kita tahu bahwa 25 itu kuadrat dari 5. Maka nanti di sini 5P gitu. Nah, plus 49 itu kuadrat dari 7, berarti 7Q. Ini faktor yang pertama.
faktor yang kedua kan tinggal menyesuaikan sama dengan faktor yang sama, cuman plusnya diganti min, berarti kali 5P min 7Q. Begitu ya. Sekarang yang nomor 5. Contoh nomor 5 yaitu 8K kuadrat min 32L kuadrat. Nah, sekarang perhatikan ya, ini K kuadrat, L kuadrat, bentuknya sudah kuadrat. Tapi 8, apakah bilangan kuadrat? Bukan. Apakah 32 bilangan kuadrat? Bukan juga. Berarti ya, kita uraikan dulu atau kita faktorkan dulu dengan menggunakan sifat distributif. Keluarkan FPB-nya. FPB dari 8 dengan 32 adalah 8. Berarti 8 kali, ya kan? Apa? 8 kali berapa supaya ketemu 8K kuadrat? Yaitu kali K kuadrat. 8 kali K kuadrat, 8K kuadrat min 8 kali berapa supaya ketemu 32L kuadrat? Tentu saja 8 kali 4 kan 32 ya, L kuadrat. Nah, sama dengan yang di dalam kurung bentuknya kuadrat. Koefisien K kuadrat kan 1 ya, 1 itu bilangan kuadrat, berarti sama dengan 8 kali, nah ini 4 juga bilangan kuadrat. 4 itu kuadrat dari 2, berarti di sini menjadi K plus, nah 4 itu kan kuadrat dari 2, berarti 2 apa? L. Nah, faktor yang keduanya sama persis dengan ini, tapi plusnya diganti min, berarti K min 2L. Begitu ya, jadi 8 kuadrat min 3L kuadrat, faktornya ada 3. Faktor yang pertama adalah 8, faktor yang kedua adalah K plus 2L, faktor yang ketiga adalah K min 2L. Begitu. Sekarang satu contoh lagi, yaitu A pangkat 4 min 1. Nah, ini A pangkat 4, bisakah kita ubah dalam bentuk kuadrat? Bisa kan? Yaitu sama dengan A kuadrat dikuadratkan lagi. Atau A pangkat 2 pangkatkan lagi dengan 2. Min 1 juga bisa diubah menjadi bentuk kuadrat, yaitu 1 kuadrat. 1 kuadrat, berarti 1 kali 1 hasilnya 1, ya kan? Berarti ini faktornya, ini A kuadrat kuadratkan lagi, berarti kan ini menjadi A kuadrat plus, nah ini 1, ya toh? Nah, karena ini kan berarti kalau kita kembalikan ke sini, maka pengganti dari A-nya adalah A kuadrat, ya toh? Pengganti dari B-nya adalah 1, maka sama dengan A plus B kali A min B, maka A-nya diganti A kuadrat plus B-nya diganti 1. Berarti faktor yang kedua menyesuaikan, tinggal plusnya diganti min, berarti kali A kuadrat min 1 ya. Nah, sampai di sini kita amati, untuk A kuadrat plus 1 tidak bisa difaktorkan. Tapi untuk A kuadrat min 1 masih bisa dikuadratkan, masih bisa difaktorkan. Mengapa? Karena ini juga bentuk selisih 2 kuadrat. A kuadrat min 1 itu kan dari 1 kuadrat. Berarti sama dengan, ya, ini tetap faktor yang pertama ini yaitu A kuadrat plus 1. Sekarang faktor yang kedua ini kita urai atau kita faktorkan menjadi A plus 1, ya toh, karena kuadrat A itu kuadrat dari A, 1 itu kuadrat dari 1. Kemudian ini tinggal A min 1. Jadi A pangkat 4 min 1 juga mempunyai 3 faktor. Faktor yang pertama adalah A kuadrat plus 1, faktor yang kedua adalah A plus 1, dan faktor yang ketiga adalah A min 1. Demikian pembahasan kali ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.